Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nostalgia ya dengan HP legendaris dari Asus, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Setelah kemarin kita bahas yang M2. Memang saya ini salah satu penggemar Asus sebenarnya ya. Ada 3 edisi yang saya coba sih ya. Ada Asus Zenfone Max yang pertama dengan Snapdragon 400-an, 401 atau 402 saya lupa. Lalu naik ke Pro M1 ini, dan yang terakhir Pro M2. Memang sangat disayangkan sih ya, setelah M2 Asus memutuskan untuk nggak lagi berperang di segmentasi menengah dan hanya ngeluarin dua ya, HP high end ROG dan Zenfone yang angka ya. Yang terbaru ada Zenfone 9 ya kalau salah kemarin. Di tahun 2022 apakah masih bisa dipakai HP ini? Untuk update softwarenya sendiri mentok di Android 9 ya, kalau memang tidak dioprek. Kalau misalkan mau dioprek sudah ada custom ROM banyak sih ya. Sampai Android berapa saya nggak ngikutin, tapi pastinya ada lah ya untuk M1 ini. Yang saya suka dari Max Pro M1 ini adalah bodinya yang terbuat dari metal ya. Beda dengan yang M2, adiknya itu yang sudah plastik semua. Agak nggak suka sebenarnya ya. Dan yang di M1 ini belum pakai notch. Kalau saya lebih suka seperti itu ya. Bodinya metal tanpa notch, lebih enak dilihat sebenarnya. Untuk layarnya sendiri sebenarnya masih enak dilihat ya, Full HD, tapi sayangnya kalau yang buat HP saya ini sudah ganti LCD karena pecah. Tapi kalau untuk yang aslinya orinya itu memang bagus. Kalau cuma buat sekedar nonton YouTube atau sosial media sih untuk sekarang masih oke ya. Untuk HP kedua itu masih oke. Apalagi baterainya 5000 yang meneruskan generasi Zenfone Max ya, sebelumnya 5000 mAh semua. Kalau dipakai ini saya belum pernah ganti baterai ya, masih cukup oke sih ya. Sama seperti Max Pro M2 kemarin masih bisa lah kalau buat hotspotan untuk tethering ya, untuk HP yang pertama itu masih oke sih, atau buat tethering ke laptop ya masih oke sih baterainya. Untuk chipsetnya ini sendiri pakai Snapdragon 636 ya, pada waktu itu saingannya kalau nggak salah sih Xiaomi Redmi Note 5 ya kalau nggak salah, yang sama-sama juga. Kalau untuk sekarang sih performanya ya, kalau untuk kegiatan ringan-ringan masih oke ya, karena dia ini pakai stok Android ya, bukan pakai Zen UI lagi yang berat. Karena pakai Android stok jadi lebih ringan. Navigasi di layar itu juga masih cukup lancar ya, walaupun masih 60 Hz refresh rate-nya, karena memang waktu itu ya belum ada ya refresh rate tinggi, itu masih belum ada, masih 60 Hz semua. Kalau untuk main game masih bisa sih, tapi memang harus pilih-pilih gamenya. Kalau sini yang saya coba ada GTA di sini masih lancar ya, dengan settingan bawaan saya coba. Ya walaupun sebenarnya GTA ini game cukup lama ya di Android ya, jadi wajar kalau bisa jalan dengan baik. Settingan bawaannya sendiri saya nggak lihat ya, tapi yang jelas ini main langsung tanpa settingan apa-apa bisa dimainkan. Dan cukup lancar juga kalau saya coba ya. Untuk di video mungkin agak kurang lancar ya, karena untuk video saya ini pakai 60 fps ya, sedangkan untuk gamenya sendiri kayaknya nggak jalan di 60 fps. Jadi uh, tampilan yang di layar dengan yang di mata itu agak berbeda, kelihatan agak patah-patah kalau di layar, tapi kalau dilihat langsung tuh lancar, nggak ada patah-patahnya. Karena layar saya ini sudah gantian nggak ori ya, jadi kalau untuk responsivitasnya jadi agak kurang. Tapi kalau layar orinya saya rasa pasti lebih bagus ya, karena saya cari spare partnya agak susah. Kelihatan banget di Stumble Guys ini saya pakai main layarnya agak kurang responsif ya, karena memang layar KW. Saya coba cari-cari itu di Tokped tulisannya original, tapi ternyata ya komen-komennya saya lihat nggak original juga, jadi ya memang agak susah
untuk yang cari original ya, kalau nggak copotan atau mungkin bangkai dari yang mati atau ngebreak itu baru bisa diambil. Selama bukan game kompetitif sih nggak ada masalah ya, bahkan untuk Mobile Legend pun saya juga saya sarankan ya nggak usah ya kalau main di sini. Walaupun dulu sih saya main Mobile Legend di sini ya, tapi ya mungkin yang sekarang sudah mungkin lebih berat juga, ukuran filenya pasti juga lebih besar ya daripada dulu karena udah berkembang hero-nya dan sebagainya ya. Lebih baik buat HP kedua aja sih. Snapdragon 636 ini bisa dibilang dulu prosesor favorit ya, banyak yang dipakai buat kelas mid range dengan harga mungkin kayaknya maksimal di 2,5 juta kalau nggak salah dulu ya. Saya agak lupa kalau untuk Zenfone ini saya beli berapa yang M1 ini, tapi kalau misalkan mau beli sekarang itu sih kalau saya lihat masih ada yang jual baru ya, sekitar 1,5 jutaan, 1,7 jutaan tergantung RAM-nya. Kalau nggak salah kan ada yang 4 ada yang 6 ya kalau salah ya. Kalau punya saya ini kayaknya yang 4. Untuk hasil foto dan videonya ya sudah kalah lah ya kalau dibandingkan dengan HP-HP mid-range zaman sekarang, jelas kalah ya. Jadi jangan berharap banyak kalau buat foto dan videonya, tapi ya kalau sekedar make aja masih bisa lah ya. Kalau di sini videonya kelihatan patah-patah ya, karena videonya sendiri enggak 60 fps sebenarnya, tapi 30 fps aja, tapi karena rendernya di 60 fps jadi kelihatan patah-patah. Tapi sebenarnya nggak patah-patah sih, lancar, tapi memang shaky, goyang sih iya. Kamera depan ya apalagi ya, sudah nggak standar 2022 lah, tapi kalau mau dipakai buat darurat ya masih bisa. Mungkin itu aja ya nostalgia dengan Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Cukup kangen sih dengan HP midrange yang keren kayak gini, apalagi yang bodinya metal, karena sekarang kayaknya udah jarang ya, rata-rata plastik dan juga kaca yang masih ada, tapi ya bukan kaca yang bagus gitu ya, mending metal kayak gini sih. Dengan harga dulu 2,5 jutaan udah dapat body yang seperti ini sih, keren banget gitu ya. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.